again di podcast terbaik MS Glove Forman di Men's Talk present by MS Glove Forman. Dan aku seperti biasa tidak sendiri, kita langsung saja. Ini adalah orang yang punya podcast terbaik di Indonesia setelah Deddy Corbuzier. Tepuk tangan yang meriah untuk Pras Teguh. Halo. Hai. Halo Marcel, Onat sudah pulang ya? Sudah pulang. Oke, Iya. begitu berbesar hati kan gue. Gak usah dibahas. Ini gue juga gak tahu tayangnya duluan mana. Iya kan orang gak ada yang tahu. Biarin, berarti ada Onat habis ini. Bodoh amat. Biasanya kan belakang-belakang ini kan warung. Iya betul. Ada Yanti juga nanti. Wah, kalau ini buat orang makin ganteng nih. Bukan ganteng lagi bos. Ini orang bikin lebih pede. Tuh Mas Gener juga ada, Mas Kulin ada. Iya, ngeliatnya aja gue udah pede, apalagi masuk ya. Aduh. Gasel, mau ngapain nih? Hah? Ngapain kita nih? Ngobrol aja bos. Ngobrol aja. Gimana kabar, Ngobrol apa sehat? kita? Alhamdulillah gue sehat. Sehat selalu ya? Happy. Paling jari aja. Jari ya, coba lihat. Kemarin juga Onat kan Gini. ngangkat kaki, tapi lu kenapa jari? Kepentok. Kepentok. Bukan kepentok, gua mungkin ada lu tahu keranjang baju. Biasa kan ada bolong-bolongnya banyak tuh. Bajunya lagi penuh. Ini plastik Gua apa geser. besi bolong-bolongnya? Plastik. Plastik. Plastik keras. Gua geser, tapi jari gua masuk ke bolongannya itu. Pas gua tekan lagi, gua kirain itu nggak bakal kenapa-kenapa. Mungkin karena berat, robek karena plastik-plastiknya itu. Jadi jari lu kalah dengan plastik-plastik itu. Betul, jari gua tidak sekuat itu. Besok rencana gua mau kasih gym lah dia. Jari lu. Kurang berotot jari gua ya. Lu harus butuh maskulin bro. Harus ya. Harus. Ada hubungannya dengan itu ya? Ada, jadi kita cuci muka jadi kita kuat. maskulin tuh untuk kolagen tubuh juga ada. Oh iya ya. Itu maskulin. Wah, gua Mas harus. Jenner. Wih. Jadi lu kalau nge-gym Ya. pakai itu, wih, Langsung apa? langsung semangat dalam hidup. Wah, gua mau lah. Badan lu juga bagus semuanya. Siap. Lu mantep banget ya pokoknya. Lengkap Lu di lah sini mah yang lengkap. paling gokil lah, Sel. Gimana sih Ya, maksudnya? semenjak lu sama MS Glow tuh Parah. gokil, emang parah sih lu. Parah. Emang parah ngejilatnya gua. Masih kecantol aja lagi. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Kan lagi sakit itu alhamdulillah. kaki. Ya ini doang. Itu aja. Masih aman, tinggal pakai sendal ya. Kemana-mana gua pakai sendal kok. Pakai sendal ya. Mm-mm. Kemana-mana ya. Ya. Gohan sehat? Gohan tidak. Hari ini tidak sehat. Pas hari ini tidak sehat. Hari ini banget. Ya, hari ini kan ini Jumat ya, syutingnya Jumat. Harusnya kan sholat Jumat tadi tuh, harusnya. Harusnya. Gue udah mandi tuh pagi-pagi, niat mau sholat. Baik banget niat gua. Niat lu udah bagus. Nama Betul. itu lu udah bagus. Nah, mandi, anak gue juga mandi segala macem. Pas mau ngambil baju, itu tuh kejadian tadi tuh. Iya. Keranjang bajunya deket lemari gua. Ini hari ini juga. Gua, iya bener. Sebelum Gohan ini gue ceritakan ini dulu nih. Tadi Iya. kan, aduh gue perban dulu apa segala macem. Ya udah nak, ayo kita berangkat sholat. Nyampe depan masjid, turun mobil tuh si Gohan. Mungkin terlalu Excited untuk sholat Jumat. untuk sholat Jumat. Lari sampai di batas suci. Kan harus copot sendal. Sebelum copot sendal, kakinya copot beneran. Jadi keselengkat sendiri. Kubrak. Di batas suci? Bener. Islam itu lagi begitu. Lagi begitu. Tiba-tiba kubrak. Orang semua pada ngeliat. Anak gua daripada dia semua orang melihat, gua bekep mulutnya. Gua masukin mobil lagi. Gue langsung cabut dari masjid. Keadaan Gohan waktu itu Begitu. berdarah nggak? Gue ngeliatnya berdarah di sininya. Dari sininya gue langsung masukin. Cuman kalau orang melihat yang tidak kenal gue adalah kayaknya penculikan anak deh. Gondrong. Apakah Sherina lagi syuting di sini? Itu. Gue balik ke rumah. Langsung lu balik ke rumah. Langsung balik ke rumah. Dengan keadaan dia masih berdarah. Iya, dia di mobil nangis. Enggak lu Terus- bekap di mobil kan? Tidak. Lu lepas. Tidak. Kalau di mobil gue pukulin. Wait a minute. Who are you? Wah. Jangan dong. Harusnya lu lepas bekepannya, lu bekap yang mau mobil. Gak boleh. Ya itu kejadiannya hari ini. Hari Pikiran gua,
apa akan tetap gue lanjutkan sholat ini. Wow. Cuman kan anak gue sakit, iya kan. Betul. Nah gue datangnya di tengah-tengah orang ceramah, Iya. iya kan. Iya. Gue nggak kebayang dia nangis, gue tetap kusyuk sholat. Tapi kan orang di samping-samping gue dalam hatinya, anak anjing nih. Iya. Pasti gitu kan mikirnya kan. Berisik banget. Berisik gitu, dia mau Al-Fatihah. Bapaknya mana sih? Ulang lagi Iya. Al-Fatihahnya gitu. Bapaknya juga di sebelah nih. Nahan sakit jarinya. Dia Betul. tangannya. Dan malunya. Dan malunya. Iya. Anjir. Nah itu yang akhirnya ya udahlah gue pulang. Lu pulang. Tidak sholat. Lu juga. pulang bareng sama imam? Enggak. 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 Imam nyusul. Gimana Gohan sehat? Mana yang berdarah? Cepet gede ya Gohan ya. Gue udah bilang sama lu jangan lari. Begitu tadi di mobil. Papi udah bilang kan jangan lari. Iya. Untung gak patah. Terus gue keinget gue kayak bapak-bapak zaman dulu. Untung gak ini. Iya. Untung gak ini. Betul. Anjir. Kan Betul. gitu tuh orang Betul. tua tuh. Kalau ketabrak untung nggak apa-apa kakinya. Padahal tangannya patah. Tetap cari sisi positif. Iya. Itu Indonesia banget, Pak. Betul makanya. Iya. Untung gua gak nabok batas suci tuh. Iya. Ini nih yang salah. Biasanya begitu tuh. Anak kepentok meja dipukul Dang. tuh. Begitu. biasanya. Takutnya lu waktu lu tabok batas suci, huruf B-nya jatuh. Jadinya Jadi atas atas suci. suci. Yang atas yang suci gitu. Itulah hari Iya. ini. Itu ya hari ini. Betul, hari ini begitulah kejadiannya. Belum semalam. Itu kompleks banget yang semangat. Kompleks banget. Lu karena posting di Instagram. di Instagram gak, gue malu di Instagram. Di mana? Skenanya itu kayaknya cocok di TikTok deh. Ternyata bener. Berarti gua rame. nonton di TikTok. Di TikTok lu tonton itu. Setelah lu joget-joget rame-rame sama keluarga lu itu kan. Oh ya itu Lebaran. Iya, itu Lebaran Itu lama kemarin. banget bangsat. Iya. Itu sudah ada uploadan sebelumnya. Tapi gue gak lihat yang itu. Gue mau jujur orangnya. Iya itulah terakhir. Jadi tadi malam Tadi malam banget sebelum kejadian kepentok ini dan anak gue jatuh, gue nggak tahu, gue sampai mikir sampai hari ini salah apa gue ya. Kalau nggak salah anak yatim gue tampung semua. Iya. Apalagi ya. Ibu udah dibeliin masjid. Bener. Terus dia juga udah tenang di situ. Bapak masih ada? Bapak Udah gak ada? kan sudah punya ibu baru lagi. Waduh. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa Keren ya. bapak gue. Keren bapak lu. Rock and roll. Rock and roll. Mantap. Yang biayain siapa? Hah? Yang biayain siapa? Yang biayain? Bapak. Papa sendirilah. Respect. Respect. Dia kan rektor. Keren. Oke. Rektor bapak lu? Rektor kenapa emang? Respect. Rektor apa pak? Itu kan sudah dibahas di mana-mana. Di Institut Teknologi Padang namanya. Apa jurusan apa? PPKN? Dia lebih ke penjaskes. Wow. Yang kalau Olahraga dia. yang kalau di kolam renang yang diperhatiin yang perempuan doang. Bener. Yang laki solo sendiri bisa. Kira perempuan ayo. Setan banget. Ya ilah kumis. Guru olahraga gitu ya. Guru olahraga Apalagi gitu. kalau senam tuh. Yanti kurang gini. Ini ngaruh kita. Yanti kurang gini. Iya. Gitu ya tadi malam itu. Kita balik lagi kejadian. tadi malam. Kejadian itu tadi malam adalah gue sedikit tipsy ya. Tipsy. Sedikit tipsy karena dari siang gue kedatangan Gofar. Gofar Hilman. Ya. Pemanjat tebing. Gofar Hilman. Iya. Terus di tempat dia gue syuting, di tempat gue syuting juga. Terus ada syutingan di Titik Kumpul bareng Abdur, Ari Kriting sama Mama tuh. 2 episode juga kalau nggak salah. Jadi kayaknya semalam tuh udah kecapean banget gue. Tapi masih lah minum-minum lah. Masih ya. Dikit-dikit lah. J-Water. J-Water. J-Water pasti. Gua nggak pernah minum selain J-Water. Parah. Gua aja ya kalau mau ambil wudhu, tadi aja nih waktu gua mau ke masjid, di sini gua tuh J-Water. Bro. Buat ambil wudhu. Parah bro. Katanya Parah bro. lebih bagus. Lebih bagus. Dan lu katanya makan nasi Kuahnya ini J-Water. J-Water. Nggak perlu pakai garam, nggak perlu apa. Set tiba-tiba berasa aja. Parah. Enak. Pas dituang nih nasi sama air doang Iya. J-Water, pas gua makan kayak ini aja, kayak sop Kayak buntut rasanya. Sup. Ada asinnya. Ada, jadi lu tuh tergantung suges lu. Wow. Nah, J-Water itulah kerennya teman-teman. Nih Sel ini udah mulai fitnah ini ya. Makanya gua biarin aja. Terusin aja Pak. Terusin biar orang tahu posisi lu di mana sekarang. Gitu. Nah, balik lagi ke ya kejadian waktu Oh itu. iya tadi malam ya. Iya. Gua agak ketipsian gitu. Ketipsian ya. Ya kemabukan lah. Gitu bahasanya.
Gue tuh bolak-balik dari kantor ke rumah udah berapa kali sehari itu. Karena deket rumah gue banget, satu komplek. Kadang gue bawa motor, kadang motor orang, kadang gue dianterin gitu bolak-balik. Karena kantornya Bang Pras sama rumahnya tuh satu komplek. Satu komplek deket banget. Itu udah bolak-balik ke 11 kayaknya gue ke rumah sehari itu. 11 kali. Ih, ganti baju lagi apa segala macam, makan segala macam. Ah kan enak pulang lah. Nah malam itu kelar semuanya, gue mau balik ngambil barang-barang ke kantor. Nah di situ gue perasaan bawa Vespa gue. Lu yang bawa? Gue yang bawa. Perasaan lu? Di otak gue. Di otak lu? Ya udah gue nyampe aja di kantor. Gue padahal dianterin. Sama Sadik namanya. Sama Sadik. Nyampe terus dia langsung pulang. Iya. Gue di kantor ngumpulin barang. Pas mau balik gue ke teras. Anjir Vespa gue mana ya? Tiba-tiba gue mikir gitu. Lemas lutut gue. Gue tanya ke si Tio. Adek gue. Tio tadi gue kesini naik apa? Tiba-tiba dia bilang naik Vespa lah. Wah makin lemas kan. Adalah lagi. Iya. Naik Vespa lah. Iya. Anjir gue panik. Tangannya kiri kanan waktu itu? Dua-duanya dia. Naik Vespa lah. Begitu? Iya. Saking yakinnya dia. Iya. Abis itu ada jempolnya. Naik Vespa lah. Ya. Terus. Nah gue kan makin lemas. Karena kompleknya lumayan menurut gue gak mungkin lah ada pencurian motor. Betul. Gue langsung ke pos security. Karena pintu cuma satu ya di kompleknya? Iya, pintu itu cuma satu itu doang. CCTV banyak? CCTV di kantor belum ada kebetulan karena baru ngambil seminggu gue kantornya. Iya. Jadi gue mikir, wah CCTV gak ada. Wah ini maling masuk karena tahu gak ada CCTV nih. Wah. Udah kemana-mana pikiran Curiga. Gua. Masuk gue di pos satpam kan. Bentak-bentak. Wah, Pak, motor Vespa saya yang biasa saya bawa hilang. Langsung begitu semua. Berapa orang? Waktu itu di pos 2. 2 orang? Yang keliling gue lagi gak tahu. Iya. Pokoknya 2 itu. 2 orang langsung, gitu? Iya, langsung berdiri, langsung ambil HT. Ada hilang motor. Terus Pak, yang dijawab lagi sama dia? Iya, nggak tahu gue dijawab apa, tapi dia nanya ke gue jam berapa. Gue nggak tahu. Coba lihat CCTV gerbang deh. Bisa-bisanya kompleks segede ini hilang motor. Udah pede banget begitu. Udah pede. Gue udah lihat mukanya pucat semua. Kena pecat dalam hati gue begitu. 3 orang itu? Iya, gila nih. Gue telepon lagi tuh yang nganterin gue pertama si Sadik. Iya. Itu. Sadik, motor Vespa hilang. Allahu Akbar. Dia bilang gitu. Dia kaget juga. Kaget, Allahu Akbar. Kok bisa bang? Gak tahu kenapa ini. Emang kunci di mana? Gak tahu. Ya udah gue ke situ katanya. Kan dia mungkin udah nggak mikir gue ngambil motor lagi ke rumah atau apa. Pokoknya dia nganterin gue di kantor tadi terakhir kan. Ya udah dia datang. Sebelum dia datang ya, gue udah panik. Ada security yang ke rumah gue. Iya. Langsung. Wah bahaya nih Pak. Gue udah lihat CCTV-nya orang lewat dari jam 9 sampai jam 11 kok nggak ada. Gue rewind lagi. Kok nggak ada. Bareng-bareng sama security-nya semua ngeliatin. Ada telepon di security. Halo iya gimana? Oh iya. Pak Pras. Iya Pak ada apa? Masih pede? Iya ada apa Pak? Motor Bapak katanya di rumah. Wah anjing pala gue langsung gede banget. Wah serius Pak? Dia udah mulai ngeliat gue gini. Masa? Si Sadik itu datang pas gue lagi panik itu. Sadik datang di gerbang. Gimana bang motornya? Itulah Sadik. Gue lupa. Gue tadi kan bareng lu berangkat. Gue bawa motor kan. Lu juga di samping gue bawa motor. Gue bilang gitu. Iya. Nggak gitu bang kata dia. Gitu anjing. Karena security masih ngeliatin. Iya. Gitu anjing. Tapi security bilang di rumah Pak. Bener kata bapaknya di rumah bang. Lu tuh sama gua berangkat. Hah? Serius gue liat satpamnya udah mulai gini. Satpam udah mulai rame. Ada yang baru bangun. Dari rumah langsung. Dari rumah? Iya pekerjaan mereka lah. Betul. Langsung gabung, langsung upacara iya itu anjing. betul, langsung di situ. Tiba-tiba motornya masih berdiri manis di depan rumah gua. Ada videonya di TikTok teman-teman. Coba lihat gue betapa panik. Ada yang satpamnya sampai begitu. Iya satpamnya sampai lemas. Aduh Pak Pras saya kirain hilang ini. Gak pernah ada hilang komplek. Iya. Motor di komplek ini. Iya. Aduh gimana ya Pak. Coba deh lihat dulu ke rumah saya. Samperin. Iya motor di rumah anjing. Ya Allah warga ada beberapa yang sudah keluar. Ada apa? Saya di prank sama diri saya sendiri. Anjir. Duduk samping mana sih? Emang aneh bangsat.
Diapain? Ya, Ini. ntar ya. Nah. Ini aja produk sampai kaget. Nah, produk aja sampai ngakak loh. Sampai ada. Akhirnya malu. Malu lah. Itu tadi satpam yang wah balik lagi. Wah gitu. Iya anjir. Nah, yang kocaknya bini gue tuh gue telepon. Mam, Vespa kayaknya hilang deh. Astagfirullahaladzim. Masih. Kok bisa? Kamu cari sana. Dia nggak keluar rumah, dia masih aja di kamar. Tapi Harusnya kan dia bantu ngeliat keluar, terus Iya. bisa langsung nelfon gue. Di rumah tolol, iya. gitu kan. Iya. Nah ini dia diem aja, jadi rumah udah rame kan di depan. Dia baru keluar, gue udah nyampe di rumah. Ada apa nih rame-rame? Motor gimana motor? Motornya ini bu, gitu. Si Ai langsung, aduh lupa pakai bra lagi. Tapi gue tahu nih permasalahannya satu. Tio. Lagi-lagi dia. Lagi-lagi dia. Dengan pedenya. Lu bawa Vespa ke sini. Lu lah. Hayo sekarang di mana? Kan gue panik ditekan kan. Iya. Anjir, gue mau nyalahin siapa kalau jelas-jelas karyawan gue bisa ngomelin. Iya. Ini gue ngomelin diri gue sendiri. Betul. Ah tolol, wah malu gue nih. Wah gimana ya? Terus bapak itu ngeliat banyakan minumnya Mas Bram. Enggak pak, ya dikit doang gitu. Enggak apa tapi masih megang botol. Enggak apa. Enggak saya. Aduh, maafkan saya Maafkan. bapak-bapak Para satpam ya. security. Tapi dengan itu kita bisa semakin nikmat lah tadi malam. Gimana martabaknya jadi dibeli? Cuma nyogok martabak doang. Udah dibentak-bentak 6 orang sampai bangun loh. Motor hilang ini. Enggak, kamu bukan jam kerja kamu. Enggak. Itu udah job desk dia. Ya gitulah. Akhirnya aman ya. Akhirnya aman. Itu coba lu minta maaf dulu ke Paguyuban Satpam Indonesia. Iya, deh. untuk, PSI. Paguyuban Satpam se-Indonesia, maafkan saya terutama security di kompleks Iya. saya, membangunkan saya. Tapi jelas ternyata ya saya sebutkan saja nama kompleknya Gema Pesona Estate Iya. di Depok. Itu satpamnya mantap deh. Mantap. Saya mau mengajukan ini ke presiden, penghargaan untuk para security satpam di rumah saya. Mas masih pengaruh alkohol deh kayaknya. Tiba-tiba kepengaruh. Gitulah Sel. Gitulah ya. Iya. Warawiri kehidupan YouTuber ya. Warawiri kehidupan YouTuber kocak. Aduh. Benar. Mantap sih tapi keren sih. Gimana tuh? Sel? Keren sih. Lu pernah gak sih kehilangan motor beneran kehilangan? Gue gak kehilangan. Gue juga pernah cerita kayak gitu. Ada kayak gitu juga. Tapi gue lebih parah. Lu ngapain? Jadi waktu itu gue sempat baru pertama kali dapat motor NMAX dari Pak Denny. Pak Denny Cagur. Iya, NMAX gue yang warna putih. Ya. Gue dapat motor NMAX itu dan gue beraniin dapat jalanin motor itu ke Sunter. Buat ketemu sama temen gue tanpa plat. Oke. Itu gue udah salah banget tuh. Iya. Gua Motor salah baru banget loh. Motor baru banget kan. Pakai helm tapi plat nggak ada. Set, gue taruh lah di pinggir depan banget Sunter tapi nggak di parkiran Sunter karena nggak ada platnya. Iya. Motor situ kan. Gue ngobrol sama temen gue ketemu di atas jembatan penyeberangan. Ngobrol di situ. Terus dari atas gue ngeliat, ih, NMAX putih jalan. Anjir. Belakangnya juga nggak ada plat. Platnya di depan doang. Oke. Pikiran gue itu motor gue. Oke. Gue turun pak. Lu kejar. Anjing motor gue nih gue bilang. Tapi lu di atas motor? Enggak, gue di atas penyeberangan, jembatan penyeberangan. Motor lu udah lu taruh tempat lain. Motor gue di bawah banget. Oke. Di bawah situ. Lu ngelihat ada motor NMAX lewat juga? Ada motor NMAX dari nepi, Iya. kan motor gue di tepi kan. Iya. Dia pengen jalan, lagi gini-gini kunci. Gue turun pak. Kalau bisa gue loncat waktu itu. Tapi gak ada value Ini kalau muter dulu kan ke Gue bawah. langsung turun, iya muter gue turun. 2 orang pak, gue tahan, gue tampol dua-dua, dadar. Anjir. Dipisahin pak, berantem gue. Motor gue. Ternyata motor gue di depannya pak. Anjing. Itu gue kacau banget. Itu jiwa miskin gue masih parah banget waktu itu. Lu mikir NMAX putih cuma gua yang punya di Indonesia. Dan gak ada plat. Dan gak ada plat. Di belakang gak ada plat pak. Itu bener motor gue banget. Gua pukul pak bener. Tengkok belakangnya debar ya kan. Gue berantem 2 orang gue berantem pak. Ditanya sama kawan gue. Ini motor gue anjing lu. Gitu kan. Salah motor anjir. Motor lu di situ.
Dia sampai nunjukin STNK-nya, Bang, gue udah ada STNK-nya, Bang. Enggak, motor gue gak ada STNK-nya. Motor gue di depan. Dan gue gak ngasih dia martabak, gak ada duit waktu itu. Gue minta maaf ya, Bang ya. Minta maaf untuk seluruh paguyuban NMAX Indonesia. Gue minta maaf banget, sumpah. Gue minta maaf banget, 2 orang tuh anak Priok. Gila. Iya ya maksudnya. Kacau. Itu mabok juga? Enggak. Itu sober? Sobar. Gak mungkin keadaan normal lu bisa ngeliat orang tiba-tiba itu motor gua gitu. Kalau normal kan kita bisa mikir, oh itu motor gua gitu. Kalau mabuk kan, motor gua anjing. Kayak gua set, motor mana? Hilang. Lu bawa Vespa tadi. Hah, mantap. Gimana anjir? Mana barang pertama yang gua beli di Jakarta itu? Itu adalah motor termewah yang pertama. 2015 gua beli itu. Baru keluar suci gua kumpulin duit, gua beli Vespa. Gila sih. Gokil. Parah sih. Gue gak enak banget waktu itu ngomong itu. Gue cuma minta, dan waktu itu gue gak minta maaf. Minta maaf yang nyembah-nyembah gak? Sorry. Iya udah Bang, sorry Bang, gue gitu doang. Terus gue malu. Begitulah ya kehidupan ya, suka lucu. Parah, hidup ini. parah. Tapi untung itu gue, aduh. Nggak digebukin balik lu ya. Sempat pukul-pukulan juga. Sempat. Orang gue sempat naruh kunci. Kan gue megang 2 kunci kan. 2 kunci gue selipin gini. Anjir. Tapi gak jadi. Mau lu tonjok pakai itu? Iya, jadi ada kuncinya gitu. Allah, malah bunuh orang pakai kunci motor baru. Iya kan gue Wolverine. Santai banget. Parah. Gue minta maaf ya. Iya, gue minta maaf. Dimaafkan lah buat para. Nah, waktu itu dia gak tahu itu gue. Oh, belum tahu. Iya karena belum seperti sekarang. Seperti sekarang. Dan waktu itu rambut gue juga belum segondrong ini. Oh, belum segondrong ini. Oh, lu masih botak apa ya? Agak gondrong lah tapi Masih menuju gondrong lah. Iya. Parah dah, parah. Lagi merintis sekali. Karena anak Priok kan kalau mabuk kan kalau nggak di kolong jembatan, Oh di atas. di flyover. Flyover. Jadi kan jembatan penyeberangan. Sampai kalau ada cewek gitu. Halus banget Sel. Halus. Lagi Sel. Anak Priok Pak kalau lagi ada motor nih misalkan dia 3 orang nih. Bajunya kuning, merah, biru. Langsung Pak, yang biru gitu. Langsung pilih. Aku gitu. Langsung pilih di tempat. Cuman yang gue senang adalah lu sekarang udah bisa melebarkan sayap lu dari stand up comedian ke YouTube Bang. Iya. Keren banget. Dari dulu ya sebenarnya. Tapi baru hype sekarang kan. Baru meledak sekarang kata orang ya. Itulah hidup. Itulah ya kan? hidup, ya. Iya. PWK ya. PWK. Dan beberapa yang Konten-konten lainnya lah. yang sama Mamat. Titik kumpul namanya. Titik kumpul. Titik kumpul sama Ari Kriting, Abdur, sama Mamat. Berempat itu ya. Berempat. 2 itu menurut gue jagoan lu banget sih. Sejauh ini. Sama yang di Close the Door ya. Close the Door di tempat Om Ded. Apa namanya? Close the Door aja. Close the Door aja ya. Iya, kalau dulu kan gue sempat main di channel keduanya tuh, Close the Door Clips apa namanya. Terus disuruh Om Deddy, udah gantiin gue aja di hari Sabtu di channel gue. Jadi lu pegang Close the Door di situ. Ya, gue mah bisanya siap. Langsung sama Om Ded gitu mah. Mantap, Bapak TNI. Bapak TNI. Gil, Tony. Gue tidak akan menolak apapun gitu. Merangkak sambil podcast, merangkak. Merangkak langsung. Apa kabar? Terpesona. Langsung tuh gue tuh. Itu termasuk bikin lu pede juga gak sih deket sama Om Ded? Pede buat negor-negor satpam itu? Enggak lah, enggak ada sih. Kan gue udah lama anjir tinggal di komplek itu. Tituler nih. Lu nggak tahu siapa bos gua, masa gitu anjir ngomong. Deddy Kobuzer, wah yang sulap-sulap ya. Bukan. Yang maskarnya tebel ya? Itu. Iya. Gitu lah Cel. Nggak ada gue nggak ada Nggak ada merasa apa privilege ya jatuhnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi lu sehari untuk konten berapa buat YouTube lu Bang? Buat YouTube gue tuh paling seminggu 2 kali. Di PWK seminggu sekali, di Om Ded seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Iya. Kejar setoran juga ada yang di... Kejar setoran seminggu sekali. Yang diangkot ya? Lu Iya. sampai beli angkot ya bro? Beli angkot. Berapa tuh beli angkot? 27. 27 juta? Iya, 27. Pajak aman? Pajak aman. Aman ya? Aman. Udah diganti ada ininya ya apa? Bisa... Iya. Apa namanya betul. sih? Ini Power steering? bukan start engine. Start engine. Mobil gua udah bisa start engine, terus rencana besok mau gua kasih NOS.
Jadi pas sekali pencet copot tuh semua. Tinggal setirnya doang. Tinggal roda. Habis coba semua lu tanya sama satpam, mana angkot saya? Kok roda doang? Gitu. Siapa yang pasang nos? Pak mending pindah komplek aja dulu. Sebenarnya yang pasang nos Rina. Rina nos. Nos Rina. Aduh, ya gitulah. Paling AC mau gua tambahin. Sorry. AC mobil mau AC? AC angkot itu dengan power steeringnya. Kemarin terakhir Gofar bawa, terus gue tanya ini bisa pasang AC bisa apa? Bisa kata dia. Audio dong Pak. Audio mas sudah ada TV kita. Gila. Sama gedenya dengan prompter lu ini di belakang. Serius? Iya, jadi gue bawa prompter gue di belakang tuh. Gak kelihatan. Cuma kelihatan dari kaca situ doang. Iya. Bacanya kebalik. Itu berlebihan sih Pak kalau itu. Mendingan jangan deh. Gitu sound udah gue pasang. TV gue udah kasih, monitor di depan sudah ada, lampu aman, velg Keren. udah gue ganti. Lu bisa bikin PMP harusnya. Apa itu? Pim My Pras. Pim My Pras ya. Anjay. Aduh anjir, gue pengen yang per yang. Iya. Sekalian coba buat ngeos bro, sama istri di situ. Mas. Loh, kenapa kan udah punya istri kan Bukan aman kan? begitu, ya Jadi yang percuma. menggoyang kita tuh bukan badan kita tapi per. Bagus. Coba deh. Iya gue tahu. Kenapa? Cuma kalau kacanya bening percuma Pak. Ya kan di rumah gua kan ada ini rawa-rawa gitu. Masukin angkot rawa-rawa pas anjir. Tapi ini apa yang pernah lu lihat di Iya, gua tahu, Need for ya. Speed gak yang Iya. turun dia terus naik. Apa sih namanya kalau di MotoGP sekarang ya namanya? Whole shot ya. Iya. Turun hidrolik ya. Hidrolik. Gitu. Udah lah Pak gak usah aneh-aneh lah. Ini bro percobaan bro. Percuma gua punya konten mati penasaran dulu anjir. Iya kan. Iya sih bener. Gue tanya deh, imajinasi lu masalah ngewe di mana pengen lu? Tempat nih ya, tempat. Gue tuh pengen banget Gue di ngewe di pinggir pantai tuh bro. Tapi bener-bener gak ada orang ya. gak ada orang. Usahakan tidak ada orang, bener private. Misal gue sewa pulau lah, gue seandainya punya duit banyak, gue pengen sewa pulau. Pengen bercinta aja di pasir. Parah. Tapi pakai karpet, ntar masuk ke situ kan. Grauk gitu, gak enak. Pas masuk, ini punya kamu ular. Pantesan panjang banget. Bepasir lagi. Cuma dari beberapa podcast itu close the door. PWK kejar Jawab story. dulu mau ngewe di mana? Dikejar lagi anjing. Di mana kalau gue di pantai? Gue di ruang BK. Sambil ditegor ya. Sama diceritain kisah masa lalu. Apa lagi? Yuk. Itu ruang BK gue. Ruang BK ya? Karena gue matain stigma, gue suka banget. Wah anjir. Itu hal yang menurut Itu gue. bener, pikir. Kalau kayak ke pantai itu biasa lah ya. Nggak biasa juga. Tapi kita punya fetish masing-masing Iya, kan. iya, Maksud iya. gue di tempat yang baik kalau kita main yang Enggak, tapi gue gak kepikiran ruang BK sih anjir. Gak maksud lu apa sih ruang BK gitu. karena dulu jangan dah. Lu pernah pakai grup BK? Kan? Gue pernah punya temen cewek dipakai sama guru BK. Ngomongnya konseling anjing. Iya. Ternyata kontornya Paul Selling. Fuck. Jadi dari antara close the door, PWK, kerja restoran sama titik kumpul, mana yang paling enak menurut lo? Semuanya enak. Semuanya Semuanya enak, gua nyaman. Mungkin kalau yang paling sulit dulu ya. Iya. Mungkin kerja restoran karena gua sambil nyetir. Ya, Terus di otak gua Mikir. pertanyaan dan dan itu gua outdoor juga, ya, sama outdoor. Jatuhnya outdoor dong Outdoor ya, ya? kan gue diangkot. Terus gue juga harus dengar jawaban dia yang apakah bisa jadi pertanyaan atau enggak. Ya. Cukup sulit, makanya keringat gue kemana-mana dengan mesin itu kan kita dudukin kalau angkot. Iya. Kan. Wah panas. Bukan narkoba tuh ya? Bukan pak, kalau itu bukan kan gue udah bilang ini. Panas. Kalau narkoba tanya ke coki lah. Wah, puncak dari segala puncak itu. Begitulah pak. Sama tanya ke Viko. Tapi yang paling seru, semuanya seru. Cuman karena PWK yang paling lama dan paling awal gue bikin podcast mungkin di PWK ya. PWK. Ya. PWK. Kalau di Close the Door gue happy, gue punya tim sendiri juga. Mungkin gue punya beban karena dulu itu bangkunya Om Ded.
Itu paling. Itu bebannya ya. Iya. Itu aja. Tapi sulap bisa kan? Bisa ke lu. Ke gua. Lu ke gua dah. Pindahin. Nah, kan, 2. 2. Ah. 1. Nih. Tapi gue nggak tahu kalau ini yang siapa nih. Siapa yang mindahin nih anjing. Coba Bang Pras, lu kan selain main podcast kan pernah main film juga ya? Iya betul. Main film, ada 5 lah film lu ya. Iya. Apa aja tuh? Apa ya yang paling gue ingat Liam dan Laila namanya, film Iya. Minang, Surau Sile. Kulari ke Pantai. Keluar ke pantai. Siti Nurbaya tapi belum tayang sudah 3 tahun apa 4 tahun. Iya namanya Siti Nurbaya. Ya namanya Siti Nurbaya. Iya. Tapi nggak apa-apa sudah lunas, terima kasih. Iya. Apalagi gue lupa lah gitu. Kalau ditawarin main film lagi mau? Atau lu pengen punya film yang genre ya lu banget tapi belum dapat kesempatan? Iya betul, itu dia. Apa? Gue tuh suka komedi Thailand tuh. Nang Ning Nang Ploy? Gitu suka absurd, tiba-tiba nyemplung sana nyemplung sini tapi keluarnya di mana gitu. Lucu gue. Ada film Thailand juga yang lagi bagus banget di Netflix kemarin gue nonton. Nah itu belum pasti itu. Itu bagus banget, jadi Komedi juga. komedi juga. Dia tuh komedinya benar-benar mengaplikasikan apa yang kita Rasakan. Jadi Iya, realitanya kayak, dapat pas. Jadi ada scene kayak misalkan nih, lu di sini fake, terus tiba-tiba ada close friend-nya. Wah, Anjing. anjir. Iya, itu tuh maksudnya komedi. Itu bagus banget Thailand tuh. Gak tahu kenapa ya komedi. Kalau menurut gua poros komedi coba tonton Thailand sih. Asia ya. Dan iklan-iklannya dia tuh bagus banget. Oh iya anjir. Yang dia ngituin lemak, yang Iya. pakai polisi. Iya polisi Anjing, tuh. itu bagus banget. Yang ditilang mulu. Iya. Iya, Gitu, iya. Ternyata. Lu bawa apa? Lemak. Iya, Anjing anjir. bagus banget. Bagus. Thailand sih keren sih. Gokil Thailand. Indonesia juga tidak kalah keren. Tidak. Banyak lucu-lucu. Tori. Iya, Kenal? tori. Udah lama sih. Gak apa-apa. Ntar lagi kan ada lagi. Iya. Iklan saya sama Babi juga keren. Iklan lu sama Babe. MS Cleveland. Wah itu gua keren parah. sih bro. Matain stigma banget. Iya ya. Parah. Iya ya. Mana ada brand ambassador kayak jenglot berdua gue Babe, coba lihat tuh. Ya kan? Iya ya. Dimana orang ganteng-ganteng gitu. Udah glowing Keren. dari lahir. Iya. Contoh lah bapak satu ini. Nih, Pak Raffi. Ya Pak Raffi kan. Udah glowing dari lahir, Pak. Udah glowing dari lahir. Iya. Kalau kita emang waduh brudu. Ah, kacau. Gitu mah. Boro-boro deket sama cewek gitu mah. Wah tapi kan istri lu cakep. Iya, kan MS Group Hormel. Jadi bukan mencerahkan muka tapi juga inner beauty lu. Ah, keluar. bagus. Dulu kan saya kan bulu babi, Pak. Iya, ya kalau kena racunnya harus kencingin dulu. Sekarang kan saya babi beneran. Bapak baru Indonesia. Wah, bagus, bapak baru Indonesia. Iya. Hidup terus Marcel. Kalau nggak miskin lagi. Tapi kalau disuruh pilih stand up, podcast atau film? Stand up. Setuju. Stand up komedi. Setuju. Dimensinya berbeda. Betul. Dimensinya berbeda. Sama-sama susah, tapi kayaknya lebih susah stand up. Iya. Banyak yang kita pertanggungjawabkan. Apalagi kayak sebentar lagi stand up fest. Iya. Itu adalah lebarannya para komika katanya, Iya, betul. tapi itu adalah banyak jurang di situ ya teman-teman ya. Yang pecah akan hidup, yang bom pulang mencari baygon, ingin meminumnya saja rasanya. Sedih. Gue ampun. Amit-amit ya jangan ampun. sampai kita ngebom. Iya kan, makanya gue pilih tetap stand up karena itu Amit-amit. pekerjaan yang paling nikmat tapi yang paling sulit Iya. menurut gue. Tidak gampang, sumpah berat. Iya. Betul sekali. Lu hari Muntah. keberapa? Stand up fest hari keberapa? Kedua. Saya takut, Pak. Kalau saya kenapa-napa hari ketiga saya nggak bakal datang. Anjir. Makanya gua kan gua hari kedua juga. Iya. Sabtu ya. Iya. Sabtu. Gua Jumatnya datang tapi gua nggak akan terlalu banyak weh gitu. Enggak, saya Jadi juga. banyak bikin orang ketawa di bawah panggung. Tidak. Tapi pas naik panggung dah kecuali habis pecah baru dah. Nggak tahu kenapa kalau habis pecah stand up tuh kayak gua adalah yang paling lucu di dunia gitu. Ya, aku bisa menaklukkanmu. Wah kalau ngebom mah mati lu. Parah, apalagi kalau korporat. Buset, gua kalau pecah lauknya gua banyakin.
Kalau kurang. Kalau kurang banyak alasan. Alasan kebanyakin. Saya ada syuting lagi, Pak. Saya duluan ya. Ini belum dibayar, nanti aja. Santai aja. Santai aja. Aduh. Gue sampai pengen bikin gini deh. Gue dapat dari Om Tora ya. Kalau pecah bayar lebih, kalau enggak ambil duit lu. Oh, Gue pengen deh cakep begitu. tuh. Sesekali ya. Cakep tuh, Coba kalau corporate ya. Kalau corporate. Iya, karena nerima duitnya tuh kadang matanya tuh agak aneh. Iya. Gitu, dari orang itu. Ya begitulah kalau corporate ya. Betul. Sedih. Sedih kalau korporasi itu. Tapi gue cukup jarang ngambil corporate. Kecuali emang butuh banget. Iya. Kalau lagi ada, jangan dipaksa. Iya. Walaupun sebenarnya mental lagi nggak ada. Iya. Gue tidak akan memaksa. Iya. Sudahlah kasih siapa ya? Dah lah, lempar aja ke manajer ini, lempar aja ke manajer ini. Cakep tuh. Besar hati ya. Benar, daripada Dipaksa. Iya, satu sisi kita dapat uang misalnya, corporate kan duitnya tidak sedikit, gue bocorin aja ya. Komika itu bisa dapat corporate range-nya 20 juta sampai 100 juta lah mungkin sepertinya. Ada kan? Ada. Nah itu pertanggung jawabnya besar sekali gitu. Gue nerima duit misalnya 50 juta. Amin. Ini adalah duit ngebom. Tidak enak sekali teman-teman. Dimakan nasinya juga berontak. Kok nasinya anyep? Apalagi kalau corporate ya, kalau bosnya nggak ketawa, anak buahnya nggak ketawa. Iya. Itu fuck banget. Sulit. Itu parah banget. Bener. Apalagi kalau kita dihantam sama piring bunyi. Merantang. Waduh, mereka sambil makan, kita melucu. Dan mereka hanya melihat ayamnya saja. Iya. Dia tidak melihat muka kita. Iya, dia tidak mendengar setup, lebih mengunyah. Benar. Mungkin ada beberapa bapak-bapak yang nonton pernah beberapa bulan lalu saya stand up. Saya kayaknya setahun yang lalu gue disuruh main 20 menit, 10 menit. Mereka makan sambil ngobrol, gue udah act out. Iya, dan gue teriak, "Bapak-bapak, saya di sini dibayar sekian. Iya. Ini baru 10 menit." Dia baru tertawa. Baru dia senang. Saya harus menyelesaikannya, Pak. Iya. Sudah semua cara saya pakai. Semua teknik saya pakai loh tadi, Pak. Rule of 3 itu, Pak. Ini materinya, Pak, yang tadi, Pak. Gue bilang gitu. Dapat. Tidak kena, Pak. Baru dia ketawa begitu. Dar. Terakhir tuh gue, "Pak, saya itu sebenarnya bukan stand up comedian aja, Pak. Saya juga musisi. Iya. Saya juga break dance. Bapak mau pilih yang mana? Mau pilih saya nyanyi atau pilih saya salto?" Sama bang. Anjir, Akhirnya dia begitu pilih aja. apa? Salto. Salto. Sumpah, salto gue. Buset. Duar salto, tepuk tangan. Tau gitu kan gue break dance dari awal. Kalau gitu mah jangan ngundang stand up, mending undang anjing laut, Pak. Aduh. Iya. Mau minum aja nggak? Boleh ya? Iya boleh. Kita udah banyak nih kita. Dari tadi kita ngobrol. Mau coba. Ini jadi lu kan king of act out banget nih bang. Gimana? Tapi lu bisa dapetin king begini, ini beban gak sih? Beban lah anjir, siapa yang ngomong begitu. Gua aja stand up Rontar. fest rencana gak bawa materi. Gua gerak aja 7 menit. Ini kan yang kalian mau. Ya sekarang lu nonton gua, pasti ada di otak lu, ekot apa ya sih? Iya. Iya kan? Itu yang mau gua gali nih. Kenapa ya orang tuh gak percaya gitu sama verbal gua anjir. Kalau act out baru oke. Itu kan 2015, 2013 di saat berat gua tuh masih 55. Bangsat sekarang udah 85 anjir. Gua tuh main di show ibu kayaknya gak banyak act out deh. Iya. Ya ada act out tapi gak terlalu banyak. Tapi menurut gue bebannya. Padahal masih banyak komika-komika Indonesia yang sebenarnya act outnya lebih bagus menurut gue. Siapa? Ge Pamungkas gitu. Iya. Act out Lebih juga. tebal. Iya, Arif Alfiansa. Tapi nggak Gitu. sefrontal lu pak. Iya ya, nggak tahu kenapa ya. Cuma akhirnya setelah dari ya akar lu stand up lah ya. Iya betul. Sampai akhirnya ranting lu tuh podcast, ada film, ada nyanyi, ada lu bikin pecah paruik juga. Dari situ lu bisa menghidupi keluarga lu. Iya. Banget. Ya banget lah, maksudnya kan apalagi kerjaan gue kalau nggak seniman. Berapa bersaudara bang abang? Kalau gue pribadi bertiga. 3 ya. Gua, Tio, sama adik gua satu lagi cewek. Kuliah semua. Iya, dua-duanya selesai ya adik-adik gua, kecuali gua. Sedekat apa sih lu sama
almarhum nyokap nih, karena lu kan bikin show tentang ibu sampai akhirnya yang paling gua inget banget lu pernah ada tulisan ibu selalu memakan sisa kepala. Makanan favorit ibuku adalah sisa kepala ikan dariku. Iya. Iya. Sedekat apa? Dekat banget. Gue berkali-kali bilang, gue tuh diajarin sama nyokap gue untuk tidak menyimpan rahasia apapun. Jadi gue punya diri gue satu lagi gitu. Apa yang paling lu inget dari omongan nyokap? Sebelum dia meninggal tuh sering banget ngingetin jujur ke bini gitu. Itu ya. Jujur aja. Lu kalau mau, dia tuh selalu nekenin seks number one. Nyokap tuh, lu mau rumah tangga lu aman gitu, bilangin ke bini lu gitu. Jadilah lonte di ranjang. Bener. Dan nyokap gue selalu bilangin ke bini gue gitu. Jadi lu kalau ke bini lu mesen micet dulu. Iya ya. Khusus dia. 350. Gue pernah kayak gitu. Jadi bini gue jadi kayak main peran gitu. Tapi dia punya akun micet beneran. Anjing kocak banget. Ini tolol banget. Enggak, udahlah gue tolol lah udah. Iya gue tolol udah. Jadi lu main micet, dia bikin akun juga. dia bikin akun micet. Lu chat-chatan. Iya, Berapa gua Kak? chat-chatan. Gitu. Terus gue tinggal di mana? Terus gue jemput. Dia pernah keluar dulu naik ojek. Gue anjing banget dah. Gitu kalau nyokap gue begitu ya. Ya rumah tangga tuh bukan masalah masakan, bukan masalah tegur sapa yang lembut ya, tapi hangat nggak lo di kasur gitu. Dan ternyata terbukti menurut gue ya. Semakin hari gitu, semakin tahun ya semakin tahu kita, semakin enak malah. Iya. Semakin enak. Dulu tuh pas awal nunggingnya begini. Sekarang tuh udah nekuk banget. Buset. Kayak dikeretok abal-abal jatuhnya. Iya, itu yang paling gue ingat. Jadi rumah tangga dibicarakan secara jujur. Ya kalau seks tadi oke lah komedi gue, dan juga gue bilang ke bini gue, lu juga kalau nggak suka langsung bilang ke gue. Iya. Jangan dipendam. Yang nggak enak tuh kadang gue nggak tahu ya, ini kan rumah tangga gue. Kalau gue apa aja gue ceritain aja lah. Gitu. Pendem. Ya kalau bikin kesalahan. Justru kita belajar dari kesalahan ya. Ya gue pernah bikin kesalahan sama bini gue sampai ikut nyokap gue ikutan dan segala macam. Mungkin di saat ada masalah itu nyokap gue sudah meninggal, mungkin nggak tahu dengan rumah tangga gue. Tapi dengan pelajaran itu ada rasa trauma dari dia, ada rasa trauma dari gue. Semakin mantep bro. Tapi keren sih. Iya gitu. sih. Keterbukaan itu yang paling sulit sih. Iya gue nikah dari umur 23 anjir. 23 loh di saat harusnya kan di umur segitu. Ya kan orang perantau lah, nama punya uang segala macam. Biasanya. Iya. Pasti penasaran dengan gimana ya memek Bandung, gimana ya memek ini. Iya. Gitu. Iya kan dicoba semua. Gitu. Iya. Gua baru nyampe Jakarta nyokap gue langsung harus nikah. Lu berdua-dua ntar di Jakarta, si Ai kan kebetulan S2 di UI, terus pasti gak akan ngekos, gue akan main ke kosan dia. Pasti akan kepake bro. Dan dia nggak mau lu ngalamin kayak muka nyokap lu lagi di situ. Iya, nyokap gue langsung putusin, lu berdua nikah. Wah gimana ya, gue nggak ada duit buat pesta, gue yang nanggung. Nggak usah lah, gue bilang, gue di KUA aja. Malu lah bokap lu, rektor, masa di KUA. Sudah santai, lu tinggal. Akhirnya lu nikah di kuliah? Bukan, di gedung kampus. Bener lagi. Serius? Emang di gedung kampus? Serius? Bener, tapi kampusnya beda. Kampusnya beda ya. Tapi punya orang dalam kan? Punya orang dalam ya. Cuma Bang Pras, dari semua cerita lu dan juga semua hal yang udah lu capai, ada yang belum gak yang lu capai? November kayaknya gue umroh. Itu. Wah gue dari sekarang sih deg-degan Bu. Ya maksudnya gue mah dunia tetap jalan, kenikmatan dunia tetap jalan, tapi kayaknya itu juga tetap jalan. Walaupun bisa dibilang munafik nih orang. Sudahlah biarin gua dengan hidup gua. Gitu. Tio diajak ke umroh. Kalau ada duitnya. Cuman sekarang gue pastikan belum ada duit. Gue berdua doang, gue pengen coba. Tapi kebetulan kita rame-rame bareng Babe kalau nggak salah. Oh Babe ikut juga. Babe katanya Jekel juga ikut katanya. Mantap. Gue nggak tahu. Yang pasti si Babe
Karena Babe kan awalnya kemarin umroh terus cerita segala macem. Gue tuh takut karena cerita-cerita orang, wah kalau lu nakal nih, lu ke situ, Iya. wah aneh-aneh yang lihat. Babe bilang tuh ada temennya umroh, terus karena sering main cewek, semua muka orang di Mekah ada Meki-nya bro. Kan aneh, anjir Meki semua gitu. Katanya kan gue takut, makanya sekarang kalau ada orang ingetin, lu ya kalau ke Mekah, gue langsung cabut. Ah udahlah biarin gue belajar segala macam, pun gue dihukum atau apa ya sudahlah, gue ikhlas, gue pengen ke situ, gue pengen belajar. Sampai akhirnya lu punya tekad untuk sama keluarga Iya. lu buat kesana ya. Sama bini gue dulu. Respect. Betul. Nggak Meki sih, paling pala ikan lah paling. Ikan bekas nyokap, bekas gue ya. Oke Bang Pras, itu Ya. adalah pertanyaan terakhir dari gue, dan terima Gokil. kasih untuk Pras Teguh, tepuk tangan untuk Pras Teguh. Terima kasih. Oke, jam berapa ini? Lumayan lah ya. Lumayan lah gue. Iya lumayan. Lu keren banget sih. Mantap. Lu keren banget. Tapi ada beberapa opini. Jadi gue bakal sebutin satu kata, lu akan sebutin satu kata. Oke. Cepet ya. Ya. Nyokap. Terbaik. Tio. Tersabar. Gue kira lu bakal bilang yang beda. Sabar dia. Dia sabar ya? Sabar. Keren. Rektor. Wibawa. Stand up. Lucu. Film. Begadang. Break dance. Salto. Warkop. Yanti. Satpam. Maaf Pak. Pras Teguh. Terima kasih Bang Pras. Ini Iya. terakhir lagi dari gua. Ya. Gue Apa? pengen tahu menurut lu real man itu apa? Real man itu apa? Real man itu, aduh anjir, apa real man? Real man itu tanggung jawab menurut gue ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab apapun. Lu adalah orang yang tanggung jawab. Lu juga. Lu punya masalah apa segala macam, lu hadapin dengan ini. Real man. Real man. Ya, lu nggak lari nggak ini. Lu juga. Iyalah. Tapi gue sempat ada lari-larinya juga. Tapi terlihat di framing lu berani kok. Aman lah. The one and only Pras Teguh guys. Terima kasih Marcel. Terima kasih Bang udah Terima datang kasih, di Men's Men's Talk. Talk. Respect. Gokil.